Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi. Terima kasih kepada dosen pembimbing 1 Iwayan Suendra SEMSI. Terima kasih kepada dosen pembimbing 2 Iputu Arya Darmayasa SPD MPD. Terima kasih kepada dosen penelaah M. Rudi Irwansyah SPD MPD. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Putu Epa Dita Arisma dengan NIM 17170111036. Saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Petani Kopi di Desa Sepangkelot, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya adalah perekonomian Indonesia salah satunya ditentukan oleh sektor pertanian. Menurut Badan Statistik Pusat, tahun 2020, pertumbuhan produk domestik bruto menurut lapangan usaha, sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 2,19% dari tahun sebelumnya, sedangkan pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan dan reparasi, dan lainnya mengalami penurunan. Salah satu hasil perkebunan yang terkenal di Indonesia adalah kopi. Menurut Badan Statistik Pusat, Indonesia merupakan negara terbesar keempat pengekspor kopi dunia. Luas perkebunan kopi di Kabupaten Buleleng mencapai 11.033,87 hektar. Di antaranya lahan kopi Robusta dan Arabica. Di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Busungbiu memiliki lahan kopi Robusta terluas berdasarkan data yang didapat dari Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng tahun 2017. Desa Sepangkelot, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, tahun 2020 penduduknya berjumlah 4.350 jiwa dengan jumlah wilayah 4.296 hektar. Terdiri dari 4 banjar, yaitu Banjar Asabadung, Banjar Gunung Sari, Banjar Bujak, dan Banjar Penataran Bujak. Jumlah KK mencapai 948. Mayoritas pekerjaan penduduk di desa ini adalah bertani kopi. Kopi yang diusahakan adalah jenis Robusta. Penduduk yang bekerja menjadi pegawai negeri dan wira swasta juga memiliki lahan kopi. Perkebunan kopi yang dimiliki merupakan sumber penghasilan utama petani kopi. Panen kopi dilakukan sekali dalam setahun. Apabila perawatan kopi baik, maka hasilnya akan berlimpah. Namun, ada faktor utama yaitu cuaca sangat menentukan hasil panen kopi. Hasil panen tahun ini contohnya, banyak petani yang merugi karena biji kopi yang menghitam tidak seperti biji pada umumnya. Karena kurangnya mendapat sinar matahari, berimbas kepada harga kopi, bahkan kopi tidak laku terjual, sehingga pendapatan petani kopi berubah-ubah setiap tahunnya dan tidak dapat diprediksi. Apalagi bagi petani, luas dan sempitnya lahan akan mempengaruhi hasil panen atau pendapatan yang diperoleh, sehingga hal ini akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi petani kopi. Kondisi sosial ekonomi dapat diartikan secara sempit, yaitu kedudukan seseorang di dalam masyarakat yang diatur berdasarkan kegiatan ekonominya. Karena kenyataannya, faktor sosial seseorang dapat menentukan tingkat ekonominya. Begitu sebaliknya, faktor ekonomi dapat menentukan status sosialnya, menurut Suwardin tahun 2018. Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, pendapatan yang diperoleh petani kopi tidak tetap setiap tahunnya. Yang kedua, meningkatnya kebun kopi setiap tahun. Yang ketiga, hasil panen kopi yang didapat setahun sekali digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang keempat, luas lahan kopi setiap petani berbeda. Yang kelima, mahalnya biaya untuk mencukupi kebutuhan sekolah, terutama sekolah menengah. Pembatasan masalah. Agar penelitian ini lebih fokus, maka permasalahan penelitian dibatasi pada kondisi sosial ekonomi petani kopi yang dilihat dari aspek tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kondisi rumah tinggal, dan kedudukan di dalam masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ada 4, yaitu
bagaimanakah kondisi sosial ekonomi petani kopi di Desa Sepangkelot, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, ditinjau dari tingkat pendapatan. Yang kedua, bagaimanakah kondisi sosial ekonomi petani kopi di Desa Sepangkelot, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, ditinjau dari tingkat pendidikan. Yang ketiga, bagaimanakah kondisi sosial ekonomi petani kopi di Desa Sepangkelot, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, ditinjau dari kondisi rumah tinggal. Yang keempat, bagaimanakah kondisi sosial ekonomi petani kopi di Desa Sepangkelot, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, ditinjau dari kedudukan di dalam masyarakat. Tujuan penelitian adalah yaitu untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi petani kopi Desa Sepangkelot, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ditinjau dari tingkat pendapatan. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi petani kopi di Desa Sepangkelot, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ditinjau dari tingkat pendidikan. Yang ketiga, untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi petani kopi di Desa Sepangkelot, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ditinjau dari kondisi rumah tinggal. Yang keempat, untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi petani kopi Desa Sepangkelot, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng ditinjau dari kedudukan di dalam masyarakat. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013, Pasal 1 Nomor 3, petani adalah warga negara Indonesia, perseorangan dan atau serta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan. Mosher dalam Zainura, Kusnanding, Nunun, dan Burhanuddin 2016 mengungkapkan bahwa petani membuat keputusan dari dan untuk kepentingan anggota keluarganya karena ketergantungan keluarga pada hasil usaha tani, maka keluarga ikut serta dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, menurut Juwariah tahun 2010, kondisi sosial ekonomi adalah posisi masyarakat yang berkaitan dengan ukuran umum tentang pendidikan, pemilikan barang-barang, dan partisipasi dalam komunitasnya. Ada beberapa faktor yang menentukan kondisi sosial ekonomi seseorang. Dalam penelitian ini, menggunakan teori dari Abdul Sani dalam Harmayati tahun 2016. Untuk mengukur kondisi sosial ekonomi, ada 4 hal yang digunakan, yaitu pertama, tingkat pendapatan, kedua, tingkat pendidikan, ketiga, kondisi rumah tinggal, dan keempat, kedudukan di dalam masyarakat. Kajian hasil penelitian yang relevan. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama, penelitian oleh Ririn Sismika Harmayanti yang berjudul Kondisi Sosial Ekonomi Penambang Galian C di Desa Lenek Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, NTB. Yang kedua, oleh Andi Susanto dengan judul Kondisi Sosial Ekonomi Petani Karet, Desa Simpang Mesuji, Kecamatan Simpang, Pematang. Yang ketiga, oleh Suwardin dengan judul Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Transmigran Etnik Bali di Desa Wapai Jaya, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah petani kopi mengandalkan hasil panen kopi setahun sekali untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, seperti kebutuhan sekolah anak, kebutuhan sehari-hari, dan sosial lainnya. Ada faktor lain yang menentukan pendapatan atau hasil panen kopi setiap tahunnya. Ada faktor cuaca dan luasnya perkebunan. Tetapi setiap tahun perkebunan di Desa Pangkelot, khususnya perkebunan kopi, mengalami peningkatan. Sehingga dari uraian tersebut, bagaimanakah kondisi sosial ekonomi petani kopi apabila ditinjau dari tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, kondisi rumah tinggal, dan kedudukan di dalam masyarakat. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah petani kopi. Objek penelitian adalah kondisi sosial ekonomi. Yang kedua, lokasi penelitian. Penelitian dilakukan di Desa Sepangkelot, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, yang terdiri dari 4 banjar dinas, yaitu Banjar Dinas Asabadung, Gunung Sari, Bujak, dan Penataran Bujak. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.
Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kepala keluarga petani kopi di Desa Sepangklod berjumlah 715 kepala keluarga. Yang kedua, adapun rumusan yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang digunakan peneliti adalah rumus Lopin dengan margin of error 5%. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel random. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Untuk memenuhi instrumen yang baik, maka akan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Metode dan teknik analisis data. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Dalam tahap persiapan, peneliti akan meneliti setelah data terkumpul, meneliti mengenai identitas pengisi kuesioner, kelengkapan kuesioner, dan isi kuesioner. Yang kedua, pemberian kode. Pemberian kode ini dilakukan untuk mempermudah analisis data. Setiap jawaban responden diberikan kode sesuai dengan jenis jawabannya. Yang ketiga, tabulasi. Proses ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan dimasukkan ke dalam tabel. Selanjutnya, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui teknik analisis deskriptif dengan persentase dan bantuan tabel frekuensi. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dimengerti dan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih.